Kalau ngomongin Huawei ini menarik guys, karena saat semua device Android pakai Google Mobile Service, Huawei ini tetap berani maju terus tanpa GMS, dan mereka terus memperkuat Huawei Mobile Service yang ternyata sekarang udah berkembang pesat. Jadi dikatakan ya, saat ini ekosistem Huawei Mobile Service sedang tumbuh pesat sampai 700 juta pengguna dengan pertumbuhan 32% dari tahun ke tahun. Kemudian udah ada juga 81.000 lebih aplikasi yang terintegrasi dengan HMS Core, dan Huawei ini juga aktif memberikan insentif sampai $1 miliar untuk mendorong developer kerjasama di Huawei Mobile Service ini. Nah, karena penasaran gimana real experience-nya, sepowerful apa juga ekosistemnya sekarang, dan kemudahan apa yang bisa kita nikmati ya di HMS ini, seminggu ini gue udah pakai Huawei Nova 7, kemudian Huawei MatePad, dan juga Huawei FreeBuds 3i. Jadi inilah cerita dan pengalaman gue setelah full pakai Huawei ekosistem selama seminggu penuh. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan mungkin buat yang belum nyobain langsung terdengar serem ya kita pakai device Android tapi tanpa Google Mobile Service. Tapi sebenarnya kalau udah dicoba langsung ternyata nggak semenyeramkan itu guys. Karena sebenarnya nggak ada GMS bukan berarti kita nggak bisa akses apapun tentang Google di device Huawei ini. Jadi buka Gmail tuh masih bisa ya, kemudian YouTube juga bisa, dan install aplikasi Android juga bisa. Cuman emang caranya aja yang sedikit beda dengan device Android kebanyakan. Dan Huawei ternyata udah menyiapkan banyak banget fasilitas untuk memudahkan transisi nih guys, yang bakal kita bahas di sini juga satu persatu. Hal pertama yang paling banyak bikin orang penasaran adalah gimana experience install aplikasi di Huawei ekosistem. Ya, di sini emang nggak ada Google Play Store guys, tetapi bukan berarti install aplikasi sulit dilakukan di device Huawei ini, karena ada beberapa fitur yang udah disiapkan Huawei di sini. Pertama ada App Gallery, jadi ini adalah App Store bawaan Huawei sebagai pengganti dari Play Store. Dan di sini ada cukup banyak aplikasi populer ya, termasuk juga aplikasi lokal, dan apps yang ada di sini tentunya udah support HMS. Beberapa aplikasi telco kayak My Telkomsel, kemudian MyXL, dan yang lainnya ada di sini. Terus dompet digital dan juga aplikasi banking kayak BCA Mobile, Dana ini juga udah ada di sini ya, termasuk juga aplikasi e-commerce yang populer kayak Shopee dan yang lainnya juga ada di sini guys. Lalu gimana dengan aplikasi yang belum ada di App Gallery? Paling kalian bertanya kayak gitu ya. Nah, ini ternyata ada fasilitas baru di Huawei yaitu Petal Search namanya. Jadi Petal Search ini basically semacam search engine yang ngemudahin kita untuk nemuin aplikasi yang pengen kita install. Jadi kita tinggal search aja apps apa yang pengen kita cari ya di Petal Search ini, dan bakal ditampilin nih apps yang tersedia di berbagai sumber. Jadi misalnya di Apps Gallery ada, bakal ditampilin dari Apps Gallery, kemudian kalau nggak ada bakal ditampilin yang dari official site, dan juga dari pihak ketiga kayak APK Pure, Aptoid, dan sumber-sumber yang lainnya guys. Jadi sebenarnya aplikasi apa aja yang kalian butuhkan bisa ketemu di Petal Search ini, dan hasilnya juga udah difilter ya, rapi, nggak ada listing apps yang duplicate dan sebagainya. Dan nggak cuma cari dan install app aja, update aplikasi juga bisa langsung kedetek dari Petal Search ini. Jadinya bisa update aplikasi langsung dari sini juga guys. Dan kesimpulannya untuk install aplikasi ternyata gampang banget ya di ekosistem Huawei ini, nggak sesulit yang dikira banyak orang, karena emang semua toolnya udah disediain oleh Huawei. Nah, kemudian yang banyak ditanyain lagi ya, selain gimana experience install aplikasi adalah gimana experience aplikasinya. Apakah aplikasi Android bisa jalan lancar di ekosistem Huawei ini? Nah, dari pengalaman gua, mayoritas aplikasi Android itu jalan normal ya di Huawei Nova 7 ataupun di Huawei MatePad ini. Dan aplikasi populer kayak WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, ini bisa semua. Kemudian Google Chrome juga bisa ya dipakai, bahkan bisa login juga, dan mayoritas aplikasi yang biasa kalian gunakan kemungkinan besar juga jalan di sini guys. Untuk aplikasi yang nggak bisa jalan, itu bisa digantikan dengan dua cara. Yang pertama, bisa pakai alternatifnya. Misalnya Gmail ini bisa diganti dengan Huawei Email atau Outlook ya. Kemudian untuk Google Maps ini bisa diinstal sebenarnya, cuman nggak bisa login aja, tetapi tetap bisa dipakai tanpa login guys. Dan ini bisa diganti pakai Here We Go, dan juga untuk YouTube sendiri ini bisa diganti dengan YouTube Fans misalnya, yang secara experience sebenarnya juga mirip kayak di official app-nya. Nah, yang kedua, ini bisa pakai fitur Add to Home Screen via Petal Search ataupun Huawei Browser. Nah, ini fitur yang juga disiapin oleh Huawei ya untuk mengakses web app seolah-olah kayak mengakses native apps. Ini gua pakai untuk Google News, kemudian Google Drive, dan beberapa aplikasi lain. Jadi ikonnya ya kayak aplikasi pada umumnya ya. Cuman kalau kita tap bakal langsung kebuka web app-nya. Cuman instan aja sih, langsung kayak aplikasi yang ada di home screen. Jadi udah simple ya. Dan untuk ojek online, banyak penasaran juga
bisa apa enggak? Jawabannya bisa kalau kalian pakai Grab, kalau Gojek belum bisa. Jadi Grab ini bisa jalan, order tetap bisa jalan, cuman emang mapnya yang nggak ditampilin guys. OVO juga bisa diakses lewat aplikasi Grab, dan gua harap sih secepatnya baik itu Grab ataupun Gojek bisa diboyong juga ya aplikasinya ke app gallery ini dengan support penuh untuk ekosistem Huawei. Jadi biar makin keren nih untuk Huawei ekosistemnya. Dan kesimpulannya, mayoritas aplikasi Android bisa jalan lancar seperti biasa di ekosistem Huawei ini, dan sebagian kecil yang nggak bisa atau bisa tapi cuman parsial aja itu bisa diatasi menggunakan aplikasi alternatif atau juga melalui web apps yang fitur shortcutnya juga udah disiapkan oleh Huawei. Nah terus kalau kita ngomongin ekosistemnya, ini nggak bisa lepas juga dari integrasi antar device-nya, dan secara platform Huawei Nova 7 dan juga Huawei MatePad ini sama-sama menggunakan MIUI 10.1 yang secara desain, experience, dan juga fitur-fiturnya tentunya serupa atau seragam, dan gestur navigasinya pun sama, menu-menunya juga sama, fitur-fiturnya juga bisa dibilang sama guys. Jadi ya berpindah antar device, antara smartphone dan kemudian tablet ini lebih mudah dan lebih familiar juga. Contohnya nih, kita bisa split view multitasking di Huawei MatePad dengan swipe dan tarik aplikasi, dan begitu juga di Huawei Nova 7 kita bisa melakukan hal yang sama guys. Terus berbagai aplikasi bawaannya juga sama ya, dengan experience yang juga sama dan saling terhubung satu sama lain. Misalnya nih, catatan di Huawei Notepad itu bakal bisa diterusin antar device. Jadi kalau kita nyatet di tablet bakal masuk smartphone, atau kalau kita nyatet di smartphone bakal masuk ke tablet juga. Jadi secara experience platformnya udah terintegrasi. Nah, kenapa platform antar device Huawei ini bisa terintegrasi? Itu hubnya karena ada di Huawei ID. Jadi dengan login ke Huawei ID di masing-masing device, maka dua device ini bakal langsung terhubung guys, connect satu sama lain ya, dan tersinkronisasi mulai dari galerinya, kontaknya, kalendernya, notepad, browser, sampai data wifi juga bakal connect ke masing-masing device. Kemudian ada cloud backup juga ya, ada Find Device dan Huawei Drive untuk menyimpan file secara online di cloud storage. Jadi perubahan di tablet itu bakal berubah juga di smartphone ini, dan begitu juga sebaliknya. Gitu koneksinya ya. Jadi sangat erat banget untuk hubungan antar device dari Huawei ini. Nah, selain integrasi, kemudahan, dan experience, ada juga beberapa fitur ekstra nih di ekosistem Huawei. Misalnya aja ada Meet Time. Jadi Meet Time ini aplikasi untuk video call yang cross device ya, dan punya beberapa fitur keren nih. Misalnya video yang ditampilkan ini beresolusi Full HD dengan kualitas gambar dan audio yang jernih. Dia bisa detek wajah kita dan secara otomatis memberikan efek lighting, brightness, atau noise reduction untuk meningkatkan kualitas videonya dengan kuota yang nggak terlalu boros. Dan di Meet Time ini kita juga bisa screen sharing dengan lawan bicara yang bisa kita manfaatin juga untuk banyak banget hal. Terus yang menarik lagi ada AI Live yang bikin kita bisa manage perangkat-perangkat Huawei yang connect ke device kita. Misalnya nih di sini tablet Huawei MatePad ini connect ke modem Huawei gua, dan Huawei FreeBuds 3i ini bisa langsung kedetek ya dan muncul di sini, dan kita ini bisa manage device-nya. Misalnya aja untuk FreeBuds 3i-nya bisa kita atur fitur-fiturnya kayak shortcut-nya diubah apa aja, fitur wear detection-nya diaktifkan atau enggak, semua bisa kita atur di sini guys. Jadi kalau kita punya banyak device Huawei ini, semua ekosistemnya langsung terintegrasi jadi satu dan bisa langsung di-manage di dalam sini. Dan overall ekosistem Huawei ini juga mempermudah experience antar device Huawei ya, karena semuanya saling terhubung satu sama lain, nggak cuma secara platform tetapi secara hardware juga. Misalnya nih, kita tinggal buka aja ya case dari Huawei FreeBuds 3i dan bakal langsung connect ke tablet Huawei, terus transfer file dari satu device ke device lain juga bisa langsung instan menggunakan Huawei Share, dan ini langsung direct ya tanpa melalui koneksi internet. Jadi itu guys, experience yang bisa gua bagiin ya setelah seminggu penuh pakai ekosistem Huawei secara utuh, dari smartphone Huawei Nova 7, tablet Huawei MatePad, dan juga Huawei FreeBuds 3i. Dan di luar ngomongin ekosistem, sebenarnya gue cukup suka sama kualitas hardware dari ketiga device ini, baik itu secara build quality, desain, dan juga performanya. Misalnya aja untuk Huawei Nova 7 ini secara desain dia stylish ya, dengan pattern Nova di cover belakangnya, lalu layarnya juga luas dengan bezel yang tipis dan tampilan tajam. Performanya juga mantap dengan Kirin 985 yang bikin HP upper mid-range ini ngebut ya, dipakai buat harian ataupun buat gaming. Dan hasil jepretan kameranya juga oke ya, jadi kalian bisa cek aja sendiri hasil jepretan kamera dari Huawei Nova 7 dari masing-masing kameranya. Dan untuk Huawei MatePad sendiri dengan harga 4 jutaan udah cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan juga produktivitas, karena secara performa, kemudian layar, dan desain ini udah di atas rata-rata. Dan agak sulit ya sebenarnya untuk bisa nemuin tablet di harga 4 jutaan dengan kombinasi hardware seperti di Huawei MatePad ini. Kemudian kalau untuk Huawei FreeBuds
3i ini juga menarik karena dengan harga 1,3 jutaan ya, ini udah dapet TWS earphone yang udah support active noise cancellation. Jadi kalau diaktifkan, ambient noise yang ada di sekitar ini berasa hilang, bikin suara orang yang ngobrol sama kita juga jadi makin jelas, dan musik yang kita dengerin juga lebih bening. Kalau buat gua pribadi sih ini juga ngebantu ya buat fokus, misalkan kalau lagi kerja tanpa harus penuhnya terpisah dari ruang sekitar, karena noise yang dihilangin ini kan ambient noise-nya aja, bukan langsung di-reject semua noise-nya. Jadi kalau bisa gua simpulin ya, untuk seminggu penuh setelah pakai Huawei ekosistem ini ya, dari 3 device ini, gua nemuin beberapa pengalaman penting guys. Pertama, install aplikasi di smartphone atau tablet Huawei ini ternyata gampang banget dengan adanya Petal Search. Kemudian mayoritas aplikasi Android bisa berjalan lancar ya, dengan beberapa aplikasi lain bisa diganti dengan aplikasi alternatif atau juga melalui web apps. Dan experience cross antar device ya, ini sangat seamless, baik itu sinkronisasi data, kemudian transfer data, dan koneksi dari satu device ke device yang lainnya. Dan secara hardware emang harus diakui ya kalau device Huawei ini punya kualitas di atas rata-rata. Jadi overall ekosistem Huawei ini udah berkembang pesat banget guys dibanding waktu awal-awal Huawei Mobile Service dulu, dan kalian bisa banget nih buat sampein di kolom komentar kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan ya seputar Huawei ekosistem ini. Dan gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.